ada ide-ide atau ada idealis yang muncul misalnya, oh harusnya pemberdayaan itu seperti ini gitu kan. Harusnya lebih baiknya seperti apa. Nah itu kalau mungkin dituangkan dalam sebuah konsep misalnya, kalau seandainya saya membuat pemberdayaan, saya mau seperti ini gitu kan. Idealnya seperti apa sih gitu. Kalau membuat seperti itu gimana? Jadi saya persilahkan itu bebas aja idenya. Tapi minimal setelah Izin, mempelajari pemberdayaan, bisalah membuat sebuah apa namanya keinginan ya keinginan tapi dituangkan dalam konsep pemberdayaan gitu kan. izin bertanya Bapak. Ya, Jadi ini maksudnya nanti kita diberikan tugas untuk membuat satu konsep pemberdayaan, tapi hanya sebatas konsep saja, tidak ada pelaksanaan secara realnya begitu ya Pak ya? ya nggak ada pelaksanaan. Oke, oke. Berarti Nggak ada hanya pelaksanaan. Jadi membuat tapi gambaran kok saja. ya konsep pemberdayaannya harus terlihat ya. Maksudnya konsep pemberdayaannya terlihat bukan cuma sekedar melaksanakan. Jadi dibuat konsep itu yang mungkin jadi serealistis mungkin bisa dilakukan gitu kan. Walaupun tidak dilakukan saat ini, tapi ketika punya konsep setidaknya punya ideal lah, punya idealismenya seperti apa sih untuk pemberdayaan itu. Terutama di bidang kesehatan ya. Berarti bisa dikatakan ini kok pembentukan plan atau rencana gitu ya Pak, rencana Ya, ya pemberdayaan betul, gitu lebih ke ya Pak. arah rencana gitu kan. Persisnya tepatnya lebih ke arah perencanaan. Ya, siap-siap. Bagaimana teman-teman? Banyak Deadline kok masalah sampai kapan, kesehatan. Pak? Kenapa? Deadline. Sampai UAS. Dari sekarang boleh, nanti setelah selesai kuliah mulai dikerjakan. Pada saat UAS nanti tinggal dikumpulkan. Pak izin bertanya, Ya, untuk aturannya apakah harus sekian lembar atau boleh selembar esai gitu enggak ada atau harus aturan gimana? seperti itu. Saya enggak membatasi dengan yang seperti itu. Saya bebaskan untuk berkreasi, tetapi ya harus jelas gitu kan. Harus jelas, maksudnya jelas itu dalam artian eh, ketika itu dibaca, misalnya oh, terbayang tujuannya seperti apa. Jadi mulai dari sama hampir hampir kayak presentasi. Jadi misalnya eh, faktanya masalah kesehatan seperti apa sih yang ada, kemudian tentunya kan pemberdayaan masyarakat itu adalah sebuah solusi kan. Nah, ketika itu adalah sebuah solusi berarti ada permasalahan yang ditemukan. Ya, jadi kalau seandainya sebelumnya kan saya cerita misalnya kenapa kok ada posyandu itu kan tentunya ada latar belakang. Misalnya di latar belakang oleh masalah gizi di balita. Kemudian kenapa ada posbindu? Tentunya di latar belakang ini munculnya banyak penyakit degeneratif misalnya kayak kolesterol, tekanan darah tinggi, kemudian diabetes sehingga muncullah konsep pemberdayaan masyarakat adanya posbindu yang melakukan pengecekan, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu kan. Nah, jadi itu dibuat sejelas mungkin dari latar belakangnya kenapa mesti ada pemberdayaan itu, kemudian caranya seperti apa, kemudian siapa saja kira-kira yang harus dilibatkan, kemudian kira-kira ada upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi programnya apa saja, bebas aja itu. Kebayang nggak? Sebenarnya kan udah kemarin waktu presentasi Ya, juga, kan? kebayang, Pak. Kebayang. Berarti jadinya individu apa kelompok, Pak? Individu apa kelompok, Pak? Sebaiknya individu karena nanti saya ngasih nilai individu kan. Oke, siap, Pak. Gimana? Susah nggak seperti itu? Bagaimana, teman-teman? Insya Allah Pak, kebayang. Oke, Bapak izin jadi bertanya, ya, ya, silahkan. berarti dalam plan tersebut yang tidak ada hanya report pelaksanaan ya Pak. Jadi kan dari Ya, awal plannya apa, nanti kriteria kriteria evaluasi disertakan, cuma tidak ada report pelaksanaan ya Pak. ya. Jadi sampai ya bila perlu sampai perencanaan evaluasi misalnya dikatakan berhasil kalau kayak gimana. Jadi ketika kita mengatakan posyandu itu berhasil misalnya gitu kan, berarti kalau seandainya yang datang ke posyandu itu berapa orang gitu kan kalau seandainya posyandu kan.
Tapi kalau ada program lain sekali lagi, masalah kesehatan itu banyak sekali. Jadi bisa masalah-masalah yang saat ini muncul ataupun mungkin lebih ke arah pencegahan pencegahan juga itu bisa dilakukan. Ya, boleh aja apa aja. Yang penting ada masalah kesehatan yang ingin dicarikan solusi, di mana solusi itu sifatnya harusnya menjadi jangka panjang dan mengutamakan kemandirian dari masyarakat. Berarti untuk kayak tadi contohnya misalkan posyandu yang hadirnya berapa orang, itu kita pakai data bayangan nggak apa-apa ya Pak? Berarti ngarang-ngarang aja jumlahnya segini gitu. Target ya. Bukan Itu itu target. bukan data kan, itu hanya Target. target misalnya gini. Ya. Kalau kita ingin Oh target lah ya. Kalau kita ingin membuat pemberdayaan, kalau kita ingin mengatakan itu berhasil, berarti target kita harus sekian orang yang datang atau sekian orang yang terlibat gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi bukan data, itu kita belum belum pakai data untuk yang evaluasi. Tapi kalau untuk latar belakang, misalnya kenapa ingin melakukan pemberdayaan di bidang tertentu, nah itu harus ada data, misalnya data penyakit atau data apapun, sehingga kita penting untuk melakukan pemberdayaan. Gimana? Bayang sih Pak. Tapi ngikut saya teman-teman Pak. Oke, Pak Beni kebayang. Iya, Pak. Oke. Pokoknya mah kayak kemarin, cuman nggak ada data mm, pelaksanaannya aja kan, Pak? Iya, nggak ada data Dan, pelaksanaan. oke. Tapi dibuat seideal mungkin menurut idealnya seperti apa. Harusnya ini ngomongin harus bukan bukan ngomongin melakukan gitu kan. Bukan ngomongin yang sudah dilakukan bukan. Tapi ini ngomongin kita ini ingin misalnya saya melihat misalnya angka kalau seandainya HIP ini masih tinggi misalnya, bagaimana kita melakukan pemberdayaan masyarakat supaya HIP itu tidak terjadi misalnya. Oh, ternyata harus ada kontrol dari masyarakat kalau di daerah itu tinggi itu kan, tapi kalau daerah yang nggak ada ya jangan dibuat seperti itu sesuai dengan inilah masalah-masalah yang ada temukan sesuai dengan latar belakangnya sesuai dengan masalah yang ditemukan. Berarti Pak untuk perencanaan gitu kayak daerah gitu berarti kita bisa sebut untuk daerah X gitu ya Pak? Ya, tapi ya sebisa mungkin ada datanya kan, kalau 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 kita ingin menyelesaikan masalah itu kan berdasarkan data yang ada kan. Daerah X nggak apa-apa sebutin misalnya, tapi sebisa mungkin ada data umum yang dipakai. Oh iya baik Pak. Mm. Jadi ada latar belakang, ada tujuan, ada sasaran, ada perencanaan kegiatan, misalnya programnya apa, kemudian ada evaluasi, kemudian siapa yang terlibat gitu kan. Tapi nggak saya tuliskan ya, maksudnya nggak saya tuliskan urutannya, silahkan saja. Saya memberikan kebebasan supaya nanti mencoba mencari itu dan mencoba memahami masing-masing. Oke, siapa? Yang lain gimana? Siap nggak? Siap Pak. Bapak punten Pak, izin tanya sekali lagi Pak. Ya, boleh Bu. Kalau tadi kan terkait kesehatan ya Pak ya. Nah, kesehatannya itu apakah boleh juga terkait kesehatan lingkungan, jadi tidak hanya yang berkaitan dengan manusia gitu Pak? Boleh, silahkan. Tapi kan Ya, kesehatan lingkungan tetap terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya Bu. Misalnya melihat lingkungan, ya ya saya mencontohkan misalnya masalah sampah yang begitu banyak gitu kan. Kemudian melakukan pemberdayaan masyarakat ya untuk jangka panjang kan. Karena kalau mengandalkan pemerintah misalnya itu kan nggak mungkin. Sehingga perlu masyarakat, kalau masyarakat sudah turun tangan dan berlanjut itu akan menyelesaikan masalah. Gitu ya Bu. Masalah kerusakan lingkungannya juga boleh, silahkan aja. Karena kerusakan lingkungan juga akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. baik Bapak Dokter, terima kasih Pak. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan?
Cukup jelas atau eh, keberatan? Nggak apa-apa, bebas aja. Maksudnya kalau keberatan bilang aja, siapa tahu nanti ada yang lain mau bagaimana. Izin Pak, Ya, berarti ini UASnya nggak ngerjain soal gitu ya Pak? ya. UASnya nggak ngerjain soal, tapi ya ujiannya membuat perencanaan itu merupakan bagian dari ujian. Artinya saya bisa melihat pemahaman dari mata kuliah ini dengan menyusun sebuah program pemberdayaan. Jadi kalau program pemberdayaan yang sudah disusun itu kan saya bisa melihat, oh ini paham atau tidak terkait dengan pemberdayaan itu, yang dimaksud itu. Jadi saya cara menilainya itu melihat dari tulisan. Ini kan tulisan ya, jadi membuat program itu membuat sebuah tulisan yang menggambarkan pemahaman nantinya. Kalau UTS kan kemarin terkait dengan materi-materi yang diberikan sudah ada gitu kan kita di UTS kan. Untuk waktunya gimana, Pak? Waktunya sampai UTS, sampai UAS. Jadi Ya. saya nggak tahu UASnya kapan jadwalnya. Apakah minggu depan ataukah mungkin dikasih jeda waktu 1 minggu nanti baru UAS ya. Berarti intinya pada saat UAS dikumpulkan aja gitu. Oke, siap. Berarti bisa mulai dari sekarang gitu ya, Pak ya? Ya bisa mulai dari sekarang. Terima kasih, Pak. Kalau di edaran sih minggu depan sih, Pak. Minggu depan. Saya ya mungkin kalau minggu depan. Saya kira minggu depan tuh kira-kira terlalu mepet nggak? Enggak kan? Ini masih 1 minggu kok. Perencanaan sih insya Allah. Tapi Saya. kalau ntar mepet, saya kabarin Pak Rusman lagi. Kalau Oke. misalkan waktunya kurang. Ya, sekarang kan pakai ya bukan saya ngajarin ya, maksudnya pakai AI pun bisa gitu kan. Tetapi yang prinsipnya coba pahami gitu kan. Pakai AI pun bisa tapi bisa salah kan. Nah, itu kuncinya dipahami betul. Ya. Oke, Ya, siapa? saya nggak melarang pakai AI ya, silakan saja. AI itu adalah teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kegiatan kita gitu kan. Silahkan manfaatkan, tetapi gunakanlah secara bijak. Artinya jangan semua dipasrahkan ke AI. Itu mungkin bisa keliru. Dibantu oleh AI, dicermati, kemudian difahami betul nggak nih sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Nah, setelah UTS kan kita bahasanya tentang pelaksanaan. Ya. Berarti kalau kita sudah mengkaji terkait dengan pemberdayaan yang ada di masyarakat, harusnya kita punya bayangan juga dong ingin membuat seperti apa sih idealnya pemberdayaan untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita temukan, gitu kan. Ya. Jadi ujiannya memang di situ. Jadi setelah kita mempelajari, bisa nggak kita membuat gitu kan, membuat sebuah perencanaan. Ya, walaupun dibantu oleh AI ya silahkan, saya nggak melarang. Tapi gunakanlah secara eh, apa tepat. Jangan dipasarkan semuanya ke AI. Nanti eh, apa kelihatan pemahamannya di situ. Oke, baik sudah. Atau masih ada yang mau Untuk ditanyakan? Nah, mungkin untuk peraturan penulisan segala macam nanti berarti eh, diberikan informasi lebih lanjut ya, Pak ya? saya nggak memberikan Bukan aturan menentukan ya, Pak? penulisan. Ya saya bebaskan aja. Yang penting membuat konsep secara jelas. Artinya kan kalau dibuat aturan nanti mengekang pikiran di dalam berkreasi. Saya eh, Bukan, maksud nggak. saya kayak line spacing, terus eh, Nah, spasi kalau itu segala sebenarnya macam. sebaiknya biasanya kalau di kampus manapun, saya ketika Oh, kuliah ya. pun itu biasanya akan mengikuti aturan eh, yang penulisan skripsi sih, penulisan karya tulis ilmiah sebutannya. Kalau ini sebisa mungkin ini berlatih sebenarnya kalau
kalau berlatih dari sekarang menulis skripsi, ya minimal menulis mengikuti aturan tulisan skripsi gitu kan. Misalnya dari hurufnya, dari spasinya, dari pola-pola penulisan itu lebih baik ikuti aturan itu. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Sudah dapat belum untuk pedoman skripsi ininya? Penulisan ilmiah? Belum, Pak. Belum. Apa nanti kalau ada silahkan aja gunakan. Oke. Jadi nanti mungkin saya lebih ngelihat substansinya ya, secara teknis. Ya sebisa mungkin baik ya, bukan berarti nanti tulisannya secara struktur berantakan, jangan seperti itu juga. Karena nanti nggak enak dibacanya juga. Saya mungkin kesulitan untuk bisa memahami. Kalau tulisannya rapi, bacanya juga saya akan lebih enak bacanya. Baik, Bapak Ibu. Ya, Mungkin bisa mulai presentasi. ya silakan. Kelompok 6. Oke, belum kelihatan. Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. eh, untuk hari ini ini pertemuan terakhir untuk sesi mata kuliah PPM. Eh, ini merupakan presentasi dari kajian kelompok terkait dengan pemberdayaan yang ada di masyarakat. Tentunya saya berharap eh, kajian ini memberikan pemahaman terkait dengan eh, apa yang sudah dilakukan di masyarakat terkait dengan pemberdayaan. Dari kajian ini tentunya saya berharap bukan cuma sekedar memahami makna dari pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melihat kurang lebihnya gitu kan. Ada kurang lebihnya seperti apa sehingga dengan kita memahami secara menyeluruh itu kita bisa membuat sebuah konsep yang dapat memperbaiki program-program pemberdayaan yang ada saat ini. Jadi kalau seandainya posyandu itu ada kekurangan, seandainya di kalau ini apa nih terkait dalam meningkatkan kesehatan lansia. Kalau seandainya untuk program peningkatan kesehatan lansia ini ada kekurangan, tentunya itu kita bisa berupaya memberikan hal-hal yang dapat memperbaiki. Jadi ketika nanti turun ke masyarakat, kita memahami konsep-konsep yang ada di masyarakat, setidaknya kita dapat memberikan masukan-masukan bagi pemberdayaan yang ada di masyarakat. Oke. Baik, silahkan kelompok 6 untuk bisa menyampaikan. Saya berharap unsur pemberdayaannya lebih ditekankan supaya kita memahami betul. Baik, silahkan. Baik, izin dimulai ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang berbahagia dan Pak Rusman Effendi yang saya hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Pak Beni Margawijaya, lalu ada Mbak Dika Duyana, ada Irti Tommy, saya sendiri, dan ada Mbak Livia Marantika. Kami akan mempresentasikan hasil pemberdayaan kami yang berjudul pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan lansia dan kapasitas kader di Posbindu C. Langsung saja ya, untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Pak Beni Margawijaya, kepadanya disilakan. Terima kasih Mbak Iyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai latar belakang, jadi Posbindu C ini berada di wilayah yang padat penduduk dengan sekitar 315 kepala keluarga. Jadi mayoritas masyarakat bekerja sebagai pedagang kecil dan pekerja harian. Sehingga akses terhadap layanan kesehatan yang formal seperti puskesmas atau rumah sakit cukup terbatas. Bagi para lansia di wilayah ini, pemeriksaan rutin tekanan darah dan gula darah di Posbindu menjadi layanan kesehatan yang paling mudah dijangkau
dan sangat bergantung pada kegiatan Posbindu setiap bulannya. Saat ini kegiatan Posbindu dikelola dan dijalankan oleh kader dan ibu-ibu PKK. Namun terdapat beberapa hambatan, terutama terkait keterbatasan alat kesehatan serta kemampuan teknis kader dalam pemeriksaan maupun edukasi kesehatan. Jika kondisi ini tidak diperkuat, maka keberlanjutan layanan kesehatan lansia di masyarakat dapat terancam. Oleh karenanya, kami melakukan studi terhadap program kolaborasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas kader, kemudian penyediaan alat kesehatan, serta memperkuat edukasi dan layanan kesehatan komunitas. Next. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang tersebut. Jadi kami mengidentifikasi terdapat 3 pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui program ini. Yaitu yang pertama, bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam program ini? Apa dampak sosial dan kesehatan bagi masyarakat, khususnya lansia? Yang berikutnya, apa rekomendasi yang dapat mendukung keberlanjutan program ke depannya? Sehingga rumusan masalah ini menjadi arah analisis dalam pelaksanaan maupun evaluasi program kami. Tujuan program sendiri, program ini atau program pemberdayaan ini dirancang dengan 4 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kapasitas kader Posbindu, terutama dalam keterampilan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan. Yang kedua, penyediaan fasilitas alat kesehatan yang memadai agar pemeriksaan lansia dapat berjalan optimal. Yang ketiga, memberikan edukasi dan layanan pemeriksaan kesehatan bagi lansia dan masyarakat. Yang terakhir, mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat, terutama dalam pencegahan penyakit tidak menular. Pada akhirnya bisa secara otomatis seperti itu. Dengan mencapai keempat tujuan tersebut, kami berharap layanan Posbindu tidak hanya menjadi tempat pemeriksaan, tetapi juga bisa menjadi pusat edukasi kesehatan komunitas yang berkelanjutan. Next, silakan yang berikutnya. Baik, program pemberdayaan ini merupakan kolaborasi dari berbagai pihak. Yang pertama adalah perusahaan A sebagai penyelenggara sekaligus penyedia alat kesehatan. Kemudian ada perusahaan T sebagai unit medis atau anak dari perusahaan A yang berperan menjadi sebagai pemeriksa kesehatan dan memberikan edukasi. Nah, selanjutnya adalah NGO sebagai penghubung program dengan penerima manfaat serta peserta, yaitu 75 orang yang terdiri dari 20 kader atau PKK dan 55 lansia atau orang tua. Kelompok ini dipilih karena termasuk dalam kelompok rentan dan menjadi prioritas penerima manfaat. Kegiatan utama dari program pemberdayaan ini yang pertama adalah pemberian alat kesehatan yang terdiri dari termometer digital, tensi digital, alat cek gula darah, kolesterol dan asam urat, alat cek hemoglobin, serta timbangan digital BMI. Kemudian selain itu dilakukan juga pembagian healthy kit dan DBD kit. Yang terdiri dari sembako sehat dan vitamin sebanyak 75 paket dan serta dilakukan juga pemberian DBD kit sebanyak 75 paket. Pemberian kit ini juga tidak hanya dilakukan pemberian saja, namun juga diberikan pemahaman terkait penggunaannya sehingga dapat menjaga kesehatan lingkungan dan mencegah berkembangnya jentik nyamuk. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan MCU oleh tenaga medis. Selain itu juga ada edukasi terhadap kader dan ibu-ibu PKK mengenai pengetahuan medis terkait penyakit tidak menular seperti misalnya diabetes mellitus, hipertensi dan lain-lain, sehingga dapat masyarakat nantinya dapat lebih memahami pentingnya masalah kesehatan dan mampu melakukan deteksi dini terhadap faktor resiko penyakit. Selain itu juga memberikan pelatihan terkait penggunaan alat-alat kesehatan yang tadi diberikan, sehingga ke depannya diharapkan
bisa mandiri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya ini bentuk pemberdayaan kami klasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama ada edukasi kesehatan, yaitu penanaman pemahaman terkait apa itu penyakit tidak menular dan juga terkait perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selanjutnya ada pencegahan terkait penyakit DBD karena pada saat pelaksanaan itu terdapat kasus DBD yang cukup tinggi, jadi para pelaksana memberikan edukasi terkait bagaimana sih mengatasi penyebaran dari DBD tersebut. Selanjutnya ada penguatan perilaku, ini melalui healthy kit yang diberikan kepada penerima manfaat dan juga vitamin, serta diberikan edukasi juga terkait apa saja sih manfaat dari yang terdapat di healthy kitnya dan juga vitamin yang diberikan. Selanjutnya ada pelatihan teknis, ini terhadap kader-kader terkait penggunaan alat kesehatan yang diberikan oleh pemberi manfaat. Lalu kolaborasi multi pihak yang memperkuat keberlanjutan atau sustainability program. Dan untuk hasil dampaknya kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu ada dampak kesehatan, dampak sosial, dan dampak kelembagaan. Dampak kesehatan sendiri itu meningkatkan kesadaran dari masyarakatnya sendiri terkait yang tadi ada PHBS, terus juga terkait penyakit tidak menular, dan juga untuk lansianya bahwa penting sekali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Pospindu. Lalu dampak sosialnya, program ini tentunya mendorong tumbuhnya rasa kepedulian bersama antara masyarakat setempat, utamanya dari kader, lalu juga dari lansia, dan juga seluruh masyarakat sekitar, tidak hanya lansia ya. Karena pada saat pelaksanaan sendiri juga mengundang tidak hanya penerima manfaat, namun juga seperti perangkat desa, juga ada pihak yang berwajib untuk menyaksikan pelaksanaan dari pemberdayaan yang sedang dijalankan. Dan yang ketiga adalah dampak kelembagaan. Tentunya Pospindu ini memperoleh alat kesehatan yang lebih memadai daripada sebelumnya, sehingga kedepannya mampu melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang lebih menyeluruh dan juga lebih baik daripada sebelumnya. Oke, next. Silahkan Mbak Iya untuk dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Zufia. Selanjutnya di sini ada dampak berkelanjutan dan evaluasi 3 bulan ya. Yang pertama ada pemeriksaan gula darah dilakukan rutin tiap bulan. Lalu yang kedua ada warga lebih aktif menghadiri kegiatan Pospindu. Yang ketiga ada RW 4 tidak ditemukan kasus DBD dalam 2 bulan terakhir. Lalu ada kader mampu melanjutkan edukasi dan screening kesehatan mandiri. Lalu untuk tantangannya, yang pertama itu ada pelatihan alat digital masih perlu pendalaman, lalu juga ada penggunaan timbangan BMI membutuhkan waktu khusus sehingga butuh jadwal terpisah. Boleh di next. Selanjutnya ada rekomendasi plan ya. Yang pertama itu ada pelatihan lanjutan bagi kader oleh Nakes setempat. Yang kedua ada penjadwalan khusus pemeriksaan BMI. Lalu yang ketiga ada monitoring kesehatan berkelanjutan bersama puskesmas. Nah, lalu yang terakhir ini ada kesimpulan. Program ini berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan komunitas dan kapasitas kader. Keberlanjutan program menunjukkan pemberdayaan ini bersifat transformasional, bukan sekedar bantuan sesaat. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 6 ya teman-teman. Selanjutnya kami buka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita buka 2 sesi mungkin ya. Yang pertama di 3 pertanyaan, yang kedua di 3 pertanyaan untuk sementara ini. Jadi total pertanyaan ada 6. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung ketik di kolom chat atau open mic juga boleh. Silakan. Boleh, saya kayak mau nanya Ibnu.
Boleh, silakan Mas Ibnu. Bagus banget presentasinya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana memastikan programnya itu tidak menimbulkan ketergantungan pada perusahaan donor? Gitu, kayak terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Ibnu. Saya ulangi lagi untuk bagaimana memastikan program tidak menimbulkan ketergantungan pada perusahaan donor. Begitu pertanyaannya ya, kurang lebih Pak Ibnu. Iya, betul, Kak. Ya, baik. Teman-teman kelompok 6 mungkin ada yang mau menjawab. Izin menjawab Mbak Iyat. Iya, boleh silakan Mbak Silakan, Lid. silakan. Terima kasih Mas Ibnu atas pertanyaannya. Sebetulnya kami tadi juga sudah coba menjelaskan ya, yang terkait evaluasi juga. Nah, itu ada tantangan juga yang kami tampilkan di situ. Salah satunya adalah terkait pelaksanaan ya, terkait pelaksanaan terus juga pengaplikasian alat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya tidak ketergantungan. Tentunya ini menjadi PR dinas terkait, tapi Halo. pada saat pelaksanaan kami coba dari si pihak pelaksana capacity building dan nah, di awal kan sudah dilakukan pelatihan kader, tapi selanjutnya itu melalui NGO untuk pelanjutan dari pelatihan kader tersebut. Lalu selanjutnya ada yang Halo Mbak Livia. Putus-putus kayaknya, Kak. Oh. Ya mungkin kelompok 6 ada yang mau menambahkan, Pak Beni mungkin atau Mbak Tika boleh? Oke, mohon maaf tadi sinyalnya hilang. Tadi sampai mana ya? Oke, sampai pelatihan kader tadi ya Mas Ibnu ya. Dan juga kolaborasi dengan pihak dinas terkait edukasi juga kepada masyarakat supaya pemberdayaannya yang sudah dilakukan oleh perusahaan ini atau dengan kolaborasi yang dijalankan itu tetap berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti pada saat diberikan bantuan di awal saja, namun akan sustain terus berjalan seperti apa yang diharapkan di awal gitu. Tentunya dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas terkait ataupun dengan tim puskesmas ya, soal contohnya seperti itu uh, melalui NGO yang tadi sebagai perantara. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Ibnu. Cek. Baik, terima kasih Kak Livia atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Livia. Bagaimana Pak Ibnu? Untuk jawabannya apakah sudah jelas? Sudah cukup, Kayat. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya tadi ada yang angkat tangan ya. Mbak Mega Ratna Ningtyas, boleh open mic untuk bertanya Mbak Mega? Oke, terima kasih. Tadi kan dijelaskan ada capaian, kemudian ada hambatannya. Nah, menurut dari kelompok 6, apakah pemberdayaan ini sudah cukup untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat sekitar situ? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mega atas pertanyaannya. Saya izin ulang untuk pertanyaannya ya. Apakah program pemberdayaan ini cukup untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya? Mungkin boleh teman-teman kelompok 6 izin berdiskusi dulu ya Mbak Mega ya untuk jawabannya. Siap-siap. Izin menjawab ya.
Ya, Terima boleh kasih silakan Mbak. Pak Beni. Terima kasih Mbak Mega, pertanyaan yang bagus. Jadi program ini sebenarnya hanya trigger atau langkah awal. Tapi langkah awal atau paving stone ini sangat penting ya dalam peningkatan derajat kesehatan karena memerlukan intervensi yang jangka panjang dan juga pemantauan dan kebijakan pendukung lainnya. Program ini merupakan fondasi daripada solusi akhir, jadi langkah awal gitu ya, atau trigger. Karena langkah awal itu sebenarnya langkah yang sangat penting, tetapi sebenarnya tidak cukup untuk mengatasi seluruh masalah kesehatan lansia, karena peningkatan derajat kesehatan itu juga memerlukan intervensi jangka panjang. Terus kemudian pemantauan atau monitoring dan kebijakan pendukung lainnya. Terus kemudian juga diperlukan penguatan koordinasi Posbindu dengan Puskesmas dalam menjalin kualitas layanan kesehatan di Posbindu tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Beni. Bagaimana Mbak Mega? Apakah sudah terjawab? Oh, berarti ini kayak jadi tahap awal gitu ya Pak Ben. Oke, terima kasih Pak Beni. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, untuk pertanyaan ketiga, saya coba cek di kolom komentar ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Reni dari kelompok 1. Izin tanya, bagaimana validitas klaim penurunan kasus DBD setelah pembagian kit? Baik, teman-teman kelompok 6, ada yang ingin menjawab? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Reni tadi ya, bagaimana validitas klaim penurunan kasus DBD setelah pembagian kit? Mungkin ada validitas empiris ya, penurunan kasus DBD harus dibaca secara hati-hati. Penurunan selama 2 bulan adalah indikasi awal, bukan kesimpulan kausal. Nah, penilaian kausal merupakan data lebih panjang, kontrol variabel, dan pembanding dengan wilayah lain tanpa intervensi. Namun dari sisi teori perubahan perilaku, intervensi edukasi, dan alat dapat memberikan efek jangka pendek yang signifikan. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok 6 ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan Mbak Iyat? Boleh, silakan Mbak Livia ya. Ya, jadi sebenarnya simpelnya sih Mbak Reni, karena ini kita datanya juga kita dapat, bukan kita tidak diperkenankan untuk melihat langsung ya. Jadi kami dapat informasinya juga dari NGO terkait gitu ya, bahwa memang setelah evaluasi 3 bulan itu ada penurunan kasus DBD yang terjadi di lokasi tersebut seperti itu. Nah, dilihat-lihat pengukurannya bagaimana seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Iyat, seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Livi atas tambahan jawabannya. Bagaimana Mbak Reni, apakah sudah terjawab? Baik, sudah Mbak. Terima kasih ya. Terima kasih kembali Mbak. Masih di mute, Bu Yet. Oh iya, maaf Pak. Ya, selanjutnya ya, untuk pertanyaan keempat, ini ada pertanyaan dari Mas Prabowo. Saya Prabowo dari kelompok 5, izin tanya, apakah pelatihan teknis cukup menjamin akurasi pemeriksaan? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Prabowo. Mungkin ada yang ingin menjawab? Kelompok 6? Pak Beni, Mbak Dika, atau Mbak Livia, boleh silakan. Izin menjawab Mbak Iyet terkait pertanyaan apakah pelatihan teknis cukup menjamin akurasi pemeriksaan. Sebenarnya pelatihan awal itu tuh sudah meningkatkan kemampuan kader, tapi masih belum sepenuhnya
seperti yang tadi kami sampaikan ada beberapa hambatan gitu kan terkait misalnya eh, akurasi pembacaan timbangan gitu. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya perlu pelatihan lanjutan yang lebih mendalam serta perlu juga dilakukan monitoring terhadap kemampuan kader tadi dan mungkin perlu juga dibuatkan mungkin SOP yang jelas gitu agar pemeriksaan yang dilakukan oleh kader itu uh, sesuai dengan standar. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, izin menambahkan ya. Kader juga sudah dapat mengoperasikan alat dan dengan baik, tapi mungkin kesulitannya itu muncul saat membaca hasil abnormal atau borderline-nya ya, sehingga diperlukan pendampingan berkala gitu dari tenaga kesehatan sangat bisa membantu meningkatkan akurasi interpretasi tadi. Seperti itu, Pak Prabowo, bagaimana untuk Siap, jawabannya? Mbak. Terima kasih, Mbak. Cukup, Mbak. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan keempat ya. Untuk keempat, saya akan bacakan dari kolom komentar ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Gata. Saya Gata dari kelompok 5, izin bertanya. Apakah program yang sudah dilaksanakan berdampak pada penguatan organisasi Posbindu? Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Gata. Baik, boleh langsung dijawab atau mau berdiskusi dulu kelompok 6? Pak Beni mungkin? Bagaimana, Pak? Mohon diulangi lagi, Mbak, pertanyaan, Mbak. Pertanyaannya, maaf. Apakah program yang sudah dilaksanakan berdampak pada penguatan organisasi Posbindu? Jawabannya iya ya. Karena dari sisi kelembagaan, Posbindu menjadi lebih terstruktur, alatnya lebih bagus ya, lebih memadai, kader dengan kemampuan lebih bagus karena ada proses pelatihan, terus kemudian ada pemantauan, dan kegiatan Posbindu juga menjadi lebih rutin dan terstruktur. Ada kolaborasi pemberdayaan masyarakat dengan perusahaan dan NGO dalam melatih Posbindu untuk bekerja dalam jaringan, jadi bukan berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini sangat bagus, ada sinergis di situ, sehingga penguatan ini membuat Posbindu lebih mandiri dan berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan komunitas. Jadi bukan hanya tempat pemeriksaan yang pasif gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya Pak Beni. Jadi seperti itu ya Mas Gata, dari sisi kelembagaan Posbindu menjadi lebih terstruktur gitu, alat yang lebih memadai juga, kader dengan kemampuan yang lebih baik. Apakah sudah terjawab Mas Gata? Ya, sudah Mbak. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Mas Gata. Terima kasih. Lalu ada selanjutnya pertanyaan kelima ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Pak Ferli. Saya Ferli dari kelompok 4, izin bertanya, apakah pilihan masyarakat ke Posbindu menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem kesehatan? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana teman-teman kelompok 6? Izin menjawab Mbak pertanyaan dari Pak Ferli terkait apakah pilihan masyarakat ke Posbindu menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem kesehatan. Kalau menurut Silakan Mbak Dita. Ribet ya? Ya, kalau menurut kelompok kami, ya karena sebenarnya hal ini tuh menunjukkan adanya kesenjangan akses, baik misalnya dari sisi ekonomi, kedekatan layanan, maupun persepsi masyarakat. Masyarakat itu cenderung memilih Posbindu karena dinilai gratis, dekat dengan masyarakat, dan dikelola oleh figur yang memang
mereka percaya. Biasanya kan kader dan PKK itu kan dari kelompok mereka sendiri, kelompok masyarakat sendiri ya. Kemudian keterbatasan fasilitas kesehatan formal juga memperlihatkan pentingnya memperkuat layanan berbasis komunitas untuk menutup celah sistem kesehatan di wilayah padat penduduk dengan ekonomi yang menengah ke bawah. Selain itu juga kalau misalnya kebanyakan tuh warga itu enggan ke puskesmas mungkin karena aksesnya puskesmas atau klinik karena ada biaya aksesnya jauh sehingga membutuhkan biaya transport. Mungkin sekian dari saya, Mbak. Iya, betul. Izin menambahkan juga, mungkin ketidaksanggupan meninggalkan pekerjaan juga ya. Itu biasanya yang menjadi hambatannya. Lalu ada rasa sungkan biasanya. Dengan Posbindu berada dekat rumah dan dipandu kader yang mereka kenal, mungkin warga bisa merasa lebih nyaman. Seperti itu, Pak Ferli, untuk jawabannya. Apakah sudah terjawab? Oke, Mbak. Berarti memang figur itu juga mempunyai peran penting berarti ya untuk bisa Iya, betul. menarik perhatian dari masyarakat kali ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari Mbak Tiara ya. Tiara izin bertanya. Ketika alat kesehatan terus mengalami modernisasi, tetapi kompetensi kader belum merata. Bagaimana mengatasi ketimpangan hal tersebut? Apakah harus dilakukan pelatihan terus-terusan atau seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Tiara. Pertanyaannya sangat bagus ya. Dan teman-teman ada yang ingin menjawab dari kelompok 6? Bisa izin menjawab ya. Dari Mbak Tiara tadi, bagaimana mengatasi ketimpangan antara alat kesehatan yang modern dan kapasitas kader yang masih berkembang. Mungkin secara struktural, solusinya adalah melakukan capacity upgrading ya, melalui pelatihan bertahap. Seperti itu, SOP yang sederhana namun terstandar gitu. Dan sistem mentoring dari puskesmas dengan peningkatan kapasitas berjenjang, ketimpangan alat-alat manusia dapat ditutup. Ketimpangan ini diatasi melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan frekuensi, pendamping oleh puskesmas, penyederhanaan alur pemeriksaan, serta pembagian tugas kader sesuai kompetisinya. Seperti itu. Mbak Tiara, apakah sudah terjawab? Atau dari kelompok 6 ada yang mau menambahkan mungkin? Mbak Dika, ada yang ingin ditambahkan? Ingin lebih meyakinkan lagi karena memang sebenarnya nggak cuma di puskesmas aja ya, kayak kita kerja pun kan kalau misalnya ada sesuatu hal yang baru kita tuh harus update, kita harus pelatihan lagi, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi betul emang solusinya menurut kami lebih ke pelatihan itu sangat penting untuk agar kita tuh update terhadap perkembangan alat maupun kondisi kesehatan. Terima kasih Mbak Dika. Bagaimana Mbak Tiara? Ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Berarti mungkin ini ya, yang tadi disampaikan memang harus bertahap ya, gitu ya pelatihannya ya. Iya, betul sekali Mbak Tiara. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kembali. Bayat mesti di-mute. Iya, maaf. Sudah selesai untuk sesi pertanyaannya, namun ada 2 pertanyaan yang belum terjawab, Pak. Apakah boleh untuk waktunya bagaimana, Pak Rusman? Boleh dilanjut atau sudah Lanjut cukup? aja dulu, Bu. Nggak apa-apa. Silakan. Masih panjang kok waktunya. Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Saya lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Tresna, dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Apakah model program yang telah disampaikan kelompok 6 tersebut bisa direplikasi pada Posbindu lain? Nah, menarik ya pertanyaannya.
Ini dari kelompok 6, ada yang mau langsung menjawab? Saya izin menjawab ya, Mbak. Ya, boleh silakan Pak Beni. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi, apakah model program seperti ini itu bisa direplikasi di Posbindu yang lain? Sebenarnya itulah kegunaan pemberdayaan masyarakat ya, karena bagus untuk bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Karena apa, dampaknya itu sebenarnya tidak akan identik, bisa macam-macam gitu. Tapi model programnya yang mungkin bisa direplikasi dengan prinsip adaptasi kearifan lokal gitu ya. Jadi setiap wilayah bisa memiliki budaya sendiri, terus kemudian tingkat pendidikan masyarakatnya heterogen gitu ya, berbeda-beda. Kemudian kapasitas kader juga bisa jadi beda-beda, sehingga tahapan pemberdayaannya bisa disesuaikan. Mungkin bisa ada proses identifikasi terlebih dahulu terhadap variabel-variabel seperti itu. Pada intinya, alat yang sama belum tentu menghasilkan dampak yang sama jika masyarakatnya berbeda. Ini masyarakatnya pasif, aktif. Nah, ini kegunaan identifikasi tadi ya. Yang harus direplikasi adalah model partisipasi warga, jadi bukan sekedar pemberian alatnya. Mungkin ada yang menambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Beni. Mungkin izin menambahkan ya. Betul tadi yang dibilang Pak Beni bahwa keberhasilan sangat dipengaruhi dari kekuatan kader yang dengan dukungan RW gitu. Jadi jika di daerah lain kadernya lebih aktif, mungkin hasilnya juga bisa lebih cepat gitu. Jika kurang aktif, program perlu pendekatan atau pelibatan masyarakat yang lebih intensif. Seperti itu. Mbak Tresna, apakah sudah terjawab? Oh baik, berarti ini bisa direplikasi ya Mbak ya pada Posbindu lain, tapi hasilnya berarti tergantung dari partisipasi warganya gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Tergantung keaktifan warga dan RW sekitarnya. Seperti itu. Oke, baik-baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lalu ada pertanyaan terakhir ya, Pak, izin. Dari Mbak Rahel ya. Saya Rahel dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah program ini benar-benar termasuk dalam pemberdayaan masyarakat atau hanya bantuan sesaat? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Rahel. Ini teman-teman ada yang ingin menjawab kelompok 6? Apakah program ini benar-benar termasuk pemberdayaan masyarakat atau hanya bantuan sesaat? Nah, pertanyaan menarik sekali. Bagaimana kelompok 6? Izin menjawab. Atau ada Silakan, yang Pak menjawab Beni. yang lain? Silakan yang lain dulu. Baik, saya izin menjawab ya. Betul Mbak Rahel ya, program ini termasuk dalam pemberdayaan masyarakat gitu ya, karena memenuhi 3 indikator utama gitu. Pemberdayaan masyarakat itu ada peningkatan kapasitas, partisipasi aktif, dan berkelanjutan sosial kelembagaan. Program ini juga nggak berhenti pada pemberian alat atau bantuan materi saja, tetapi memberikan pelatihan teknis, edukasi, juga transfer pengetahuan gitu. Dan membangun kolaborasi antara masyarakat PKK, kader Posbindu, Puskesmas, dan mitra perusahaan lain. Setelah intervensi, Posbindu tidak hanya lebih lengkap secara alat gitu ya, tetapi juga lebih mampu menjalankan fungsi layanan preventif secara mandiri. Jadi substansi program ini lebih edukatif dan transformatif juga daripada karitatif. Seperti itu. Ada yang ingin menambahkan dari Pak Beni? Silakan. Oke, kalau dari data dan pengalaman di lapangan itu menunjukkan bahwa terlihat masyarakat itu benar-benar bergerak ya. Ini seperti yang saya utarakan sebelumnya, yaitu sebagai langkah awal, tapi ini sangat bermakna gitu, karena kader yang awalnya hanya mencatat kehadiran,
Terus kemudian dia sekarang mampu melakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga HB secara mandiri. Warga yang biasanya hanya datang ketika sakit, kini hadir rutin untuk deteksi dini. Nah, ini berarti kan ada. Terus kemudian ada peningkatan rasa percaya diri kader dan keterlibatan PKK sehingga memperkuat struktur sosial Posbindu. Jadi artinya program ini juga mampu memicu perubahan perilaku serta kemandirian yang nyata. Kemudian bukan sekedar menerima bantuan lalu selesai gitu ya. Mungkin itu jawaban dari kami. Aman. Izin menambahkan Pak Beni dan teman-teman. Ya, silakan Mbak. Silakan. Mbak Yat, mungkin boleh dibukakan lagi slide yang tadi kita tampilkan, Mbak Yat. Tadi juga ada terkait pemberdayaan ya, klasifikasi pemberdayaan. Mungkin itu juga bisa menggambarkan apakah pelaksanaan ini termasuk pemberdayaan. Jadi pada intinya adalah pemberdayaan itu kalau seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rusma adalah membuat masyarakat itu mandiri. Jadi dalam pelaksanaan ini pun kita membuat salah satunya kadernya untuk bisa mandiri, melakukan pemeriksaan, dan juga dari lansianya untuk bisa, tadi salah satunya adalah penguatan perilaku ya, dari healthy kit, terus juga terkait pencegahan DBD. Jadi tahu bagaimana sih cara pencegahan DBD itu seperti apa. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk pemberdayaan. Kurang lebih seperti itu. Intinya membuat supaya bisa bergerak secara mandiri tanpa harus dikasih tahu lagi nih, seperti itu. Bicara gampangnya. Kurang lebih seperti itu. Mbak Rahel mungkin sudah tergambar atau ada pertanyaan tambahan? Atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih teman-teman. Terima kasih kembali Mbak Rahel. Terima kasih kembali Mbak Rahel dan teman-teman kelompok 6 yang sudah menjawab ya. Baik Bapak, mungkin ada tambahan atau saran dari Pak Rusman ya. Kami silakan karena sesi pertanyaannya sudah. Silakan Pak. Baik, ini menarik sekali ya. Ini ideal banget nih Posbindunya. Ini di mana ini tempatnya? Di Bogor, Bapak. Di Bogor. Ya. Ini harusnya bisa menjadi contoh gitu kan. Saya melihat kayaknya sepertinya ideal banget gitu. Ada bantuan dari perusahaan, kemudian kader terlibat, kemudian juga pelatihan dan alat-alatnya juga saya lihat itu kayaknya ya dibilang bagus lah, modern. Kayaknya ada Karada Scan tadi saya lihat ya. Ada Karadanya. Ada apanya Pak? Mohon maaf. Karada Scan. Karada Scan. Mohon maaf itu buat apa ya Pak? Sebenarnya tadi kalau di alat digambar. Tadi saya lihat ada. Oke. Ini buat mengukur ini apa? Timbangan mungkin ya Pak ya? Timbangan ya, yang ada timbangan ya. sekaligus nanti kalau nggak salah ke lemak juga itu deh. jadi Itu biar betul Bapak. Jadi itu timbangan yang bisa mengukur lemak, terus massa otot BMI-nya lengkap. gitu. Ya. Nah, tadi di pelatihan disebutkan belum perlu pelatihan ya untuk kadernya terkait dengan penggunaan itu atau gimana? Betul Bapak, tantangan yang dihadapi salah satunya adalah terkait penggunaan timbangan tersebut. Karena seperti yang diketahui ya, timbangannya itu berbeda seperti timbangan-timbangan pada umumnya yang terdapat di puskesmas ataupun posbindu. Jadi itu perlu pelatihan lanjutan bagaimana cara penggunaannya. Selain itu menjadi tantangan Tapi banyaknya saat ini udah pada pelatihan belum? Sudah Bapak, jadi pada saat pelaksanaan itu diberikan pelatihan. Namun karena keterbatasan waktu pelatihan pada saat hari H pelaksanaan, nah itu mungkin masih belum menangkap secara maksimal seperti itu ya untuk penggunaan. Namun kami kami pun melakukan kolaborasi dengan dinas terkait seperti puskesmas ataupun tenaga kesehatan yang ada di situ untuk melakukan pelatihan lebih lanjut terhadap kader seperti itu, Pak. Oke, di Bogornya di mana ini? Di Cempaka Bapak ya, Kampung Cempaka, dekat
agak lupa-lupa ingat ya Pak. Pokoknya dekat namanya Kampung Cempaka ya Pak. Itu agak Kecamatan? dalam. Kecamatan apa ya Pak? Lupa Pak. Pokoknya Kampung Cempaka 2 Bogor. Puskesmas. Puskesmas Posbindu. Puskesmas Cempaka. Di kota, kabupaten. Maksudnya kabupaten ya Bapak ya? Kalau dari Kebun Raya itu Kemana? dekat daerah Kebun Raya nanti masuk ke dalam gitu Pak. Tapi melewati Kebun Raya, tapi tidak jauh dari Kebun Raya. Oh, Yang daerah buat kota. olahraga itu lapangan apa ya di Bogor ya? Kabupaten. Itu kan kota kan? Kabupaten ya? Kota ya, kota tapi Impor sebenarnya ya. mungkin pinggiran kota ya Pak bisa dikatakan ya. Oke, baik. Kalau untuk lokasinya tuh seperti dekat kali-kali gitu, lumayan agak sempit dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan sih. Cuma kalau mungkin secara jarak memang pinggiran kota. Oke, nah sebenarnya itu saya melihat cukup bagus. Cuma saya belum tahu gambaran terkait dengan sejauh mana keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan Posbindu tersebut. Tadi saya dengar juga bahwa yang berarti sekarang kader sudah melakukan pemeriksaan seperti gula darah, kemudian kolesterol, tensi darah tadi ya, sudah melakukan seperti itu ya. Iya, Iya, Pak. mandiri Bang. Betul Sudah Bapak. mandiri. Nah, kalau kaitan dengan petugas kesehatan sejauh mana sekarang perannya berarti? Hanya mengawasi atau gimana? Baik, sebenarnya sebelumnya pun juga sudah dilakukan. Namun keterbatasan dari alat kesehatan yang membuat jadi kurangnya merata seperti itu untuk pemeriksaan di Posbindu. Nah, dengan adanya alat kesehatan ini, jadi si kadernya ini membantu si tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Seperti itu. Jadi tenaga kesehatan hanya lebih ke arah memantau sekarang? Atau tetap melakukan? Halo, Izin Bapak tetap melakukan, Bapak, tetap tetap melakukan. melakukan. Iya, jadi Iya, jadi berkolaborasi, Bapak. Jadi tidak berkolaborasi. dilepas begitu saja, namun pada pelaksanaannya di Posbindu tetap didampingi oleh tenaga kesehatan karena Oke, berarti ada. tentunya sebagai tenaga kesehatan ya Pak ya, tidak boleh dilepas juga sepenuhnya kader-kader Ya, yang bertugas seperti itu. nah, karena memang itu ada unsur invasifnya ya, jadi menusuk jaringan, kemudian ada darah yang keluar itu kan eh, sangat beresiko kalau tidak Betul. latih dengan baik kan itu bisa menjadi potensi penularan ya. Maksud saya itu kan di situ Betul. ada peran yang harus hati-hati betul itu kan dalam pemberdayaan pun sebenarnya ada batasannya ya. Jadi kalau hanya menimbang, menensi itu tensi darah itu kan masih bisa lah dilakukan karena dia eh, tidak tidak berbahaya seperti melakukan pengecekan gula darah ataupun yang lain-lainnya ya yang sifatnya invasif, yang sifatnya melakukan eh, apa merusak jaringan gitu kan. Berarti Betul, eh, Bapak. se- kalau pelaksanaan secara pemberdayaan itu saya melihat sepertinya eh, peran dari kader itu sekarang sudah lebih besar daripada petugas kesehatan berarti ya Bu ya. Mungkin perannya kalau untuk pelayanan kesehatan sendiri sih sebenarnya tidak bisa dikatakan lebih besar ya Pak, cuma jadi lebih kolaboratif saja Bapak. Kalau sebelumnya mungkin kader hanya melaksanakan yang tidak ada kaitannya dengan medis, mungkin ada pendataan dan lain-lain. Tapi sekarang jadi bisa membantu tapi tetap dengan pemantauan dari Ya, tenaga kesehatan seperti itu Pak. ya. Kalau pemantauan ya harus jelas karena kan bahkan mungkin ya walaupun sebenarnya tenaga kesehatan juga beragam ya. Ada tentunya ada yang boleh, ada yang enggak kan. Sebenarnya secara aturan kan yang boleh itu yang ya dokter atau bahkan mungkin ya saya melihat sebenarnya di beberapa puskesmas pun kadang kan nggak ada dokternya kan. Puskesmas pembantu misalnya di pustu itu kadang-kadang nggak ada dokter kan. Tapi nggak tahu kalau sekarang apakah sudah ada semua. Tapi saya yakin itu di daerah lain tuh banyak puskesmas pembantu yang belum ada dokternya. Maksud saya itu termasuk dalam pemberdayaan masyarakat pun itu tentunya tetap tanggung jawabnya tetap di dokter ya. Tanggung jawab terkait dengan hal seperti itu.
Betul, Bapak. Izin Bapak Oke. menambahkan, jadi pada saat pelaksanaan pun itu ada tenaga kesehatan juga yang diundang di lokasi. Jadi seperti bidan dan juga perawat yang juga memantau di area tersebut gitu. Jadi pada saat pelaksanaan pun, sebelum pelaksanaan pun sudah ada perizinan bahwa nanti akan ada pelaksanaan pelatihan terhadap kader terkait penggunaan alat kesehatan dasar seperti cek gula darah, kolesterol, yang akan ada proses menusuk jarum ke pasien seperti itu. Nah, itu juga sudah mendapatkan izin dan tentunya dalam pengawasan pada saat nanti pelaksanaannya. Seperti itu, Bapak. Oke. Udah berapa lama pos bindu ini? Kalau pos bindunya sendiri, kalau dari warga itu sudah terbentuk lama, Bapak. Namun untuk pelaksanaannya itu memang masih terhambat kalau dari informasi warga ya, dengan kendala tersebut makanya diadakannya kegiatan ini supaya bisa lebih menghidupkan lagi pos bindu yang ada di daerah tersebut. Oke, berarti tinggal terus mempertahankan dan pelatihan-pelatihan itu menjadi penting sebenarnya karena kuncinya sebenarnya keberlanjutan itu adalah di keterampilan dari para kader. Kalau kader sudah menyenangi dan mampu melakukan, saya kira itu akan potensi keberlanjutannya akan sangat besar sekali. Termasuk pendanaan dan pelaporan juga, terutama pelaporan itu menjadi penting juga ke yang memberikan dana sebenarnya. Jadi misal Pak, seandainya ada donor dari perusahaan-perusahaan, itu ya termasuk pelapor tadi misalnya bisa diklaim DBD menurun gitu kan. Cuma hal yang menarik saya ingin tahu juga kalau yang dicek itu lansia saja atau ada mulai dari yang umur berapa aja? Di umur berapa? 55 atau berapa? Iya Pak, biasanya kalau pos bindu itu kan dari lansia ya Pak ya, umur 55 ke atas. Oke, jadi hal yang menarik saya kemarin menemukan juga saya nggak paham apakah jadi kan alat saya kadang curiga dengan alatnya apakah ini alatnya keliru gitu kan. Saya kemarin praktek di kampus di lab gitu kan, biomedik 2 terkait dengan pemeriksaan kesehatan dasar, gula darah, kemudian kolesterol, kemudian asam urat. Saya heran gitu kan menggunakan alatnya standar gitu kan, kayak isi apa ya saya lupa itu mereknya. Tapi ketemu kolesterol kok anak-anak mahasiswa itu ketemu di atas 200 tuh. Ada 240, 216. Itu bukan cuma 1-2 orang. Nah, biasanya tuh saya ingin tahu di pengalaman di lapangan, apakah sampai seperti itu? Itu mahasiswa loh. Umurnya ya umur 18-19-an gitu kan. Kira-kira gimana nih? Fenomenanya emang begitu Pak sekarang Pak. Saya juga pernah punya temen ya segitu. Oh gitu ya. Tapi kan kalau teman ibu kan sama-sama tua lah maksudnya bukan tua maksudnya sama-sama seumuran gitu kan. Saya masih muda Pak. Iya iya. Nggak maksud seumuran mahasiswa 19-20 itu kan masih hitungan muda ya. Emang ibu masih 19 kah? Ya itu waktunya maksudnya pengukurannya waktu pas kuliah berarti. Oh gitu, iya iya. Iya. Nggak, saya jadi kepikiran apakah alatnya yang salah gitu kan. Tapi yang lain juga ada yang betul gitu kan, di bawah 200 gitu kan. Kenapa kok kolesterolnya pada tinggi gitu kan? Kok cuma 1-2 orang gitu kan? Saya kadang mempertanyakan ini di praktek kok bisa menemukan seperti itu gitu kan. Walaupun Kesmas sebenarnya nggak punya nggak harus ngambil darah, tetapi memang di kurikulum salah satu mata kuliah apa fisiologi biomedik 2 itu ada pengukuran kesehatan dasar. Nah, yang saya lakukan akhirnya ya saya melakukan praktek-praktek seperti itu kan. Mahasiswa Kesmas pun diajarkan untuk bisa melakukan hal seperti itu. Saya bilang walaupun kalian bukan dokter atau apa, tidak punya kewajiban, tapi ketika suatu saat diminta oleh petugas kesehatan di manapun bekerja kan kita nggak pernah tahu kerja di mana kan. Kalau daerah-daerah tertentu yang di mana tenaga kesehatannya sangat terbatas, ya mungkin ini karena kebutuhan gitu kan, pengukuran kesehatan dasar maka harus bisa gitu kan seorang Kesmas pun gitu kan. Akhirnya ya mereka di dalam kurikulumnya memang ada gitu kan untuk bisa melakukan itu. Akhirnya diajarkan. Tapi dari hasil-hasil itu ya saya kadang-kadang suka kaget-kaget gitu kan dengan menemukan seperti itu. Termasuk saya yang paling kaget itu menemukan mahasiswa ya sampai gula darahnya itu ada yang ketemu sampai 400 gitu kan. Saya nggak percaya kan cek lagi gitu kan. Tapi benar gitu kan segitu gula darahnya itu. Nah, itu kadang-kadang saya ini fenomena atau apa gitu kan dari hal-hal yang terjadi saat ini.
Oke, nah mungkin orang-orang lapangan ini kan Bapak Ibu nih sering di lapangan gitu kan. Kejadian apa seperti itu memang betul seperti itu ataukah mungkin ini saya kadang alatnya atau yang di lab itu yang kadang eh, mungkin agak kurang tepat gitu kan. Memang betul, Pak. Untuk Oh di gitu ya. lapangan sendiri, ya di Izin Pak, lapangan mungkin sendiri, saya pernah. penyakit Maaf. degeneratif itu memang usianya semakin muda. Bahkan di kami sendiri pernah merawat anak dengan DM itu usia 10 tahun. Hmm. Karena penyakit degeneratif dengan pola hidup yang saat ini terjadi, usianya pun bukan untuk 40 tahun ke atas, tetapi usia anak pun sekarang sudah banyak. Anak remaja, Pak. Mengerikan ya. Iya, Pak. Kalau Bapak Kalau Ibu sendiri dari gimana? pengalaman saya mah Pak, waktu itu saya pernah Nancy pakai alat digital. Itu kebetulan sepertinya baterainya lemah, jadi hasil tensinya itu sangat rendah. Dan ketika saya ganti baterainya, baterai baru, itu tensinya tiba-tiba naik. Jadi mungkin ada faktor dari baterai juga Pak. Tapi jadi lebih akurat pakai yang raksa itu sih Pak kalau untuk tensi. Untuk yang diabetes, untuk yang gula darah tinggi sama kolesterol tinggi juga itu pernah saya temuin di usia produktif gitu ya, di anak SMA yang tiba-tiba melejit gitu. Nah, ketika diinvestigasi, ditanya-tanya, oh ternyata benar. Jadi dia sebelum periksa itu paginya minum Good Day katanya Pak. Jadi ya mungkin belum keluar melalui ini kali ya, belum keluar melalui air pipis gitu kali ya. Jadi gula darahnya tiba-tiba naik gitu Pak. Nah, nggak nggak gitu juga, nggak sampai melewati batas normal juga secara teori kan kayak gitu. Kan nggak mungkin juga gula darah lewat, kalau yang normal kan nggak bisa lewat urin kan, ya itu nggak bisa lewat. Nah sebenarnya itu fenomena-fenomena yang terjadi ya. Ya saya kadang ya itu aja, maksudnya kadang merasa heran dengan kondisi saat ini. Makanya tadi kaitan dengan pemeriksaan di Posbindu, nggak apa-apa ini agak sedikit melebar ya dari bahasan bahasan diskusi ya. Karena ini juga merupakan bagian fenomena yang kalau seandainya menjadi bahasan di dalam pemberdayaan masyarakat bahwa kejadian apa penyakit yang sekarang itu untuk yang gula darah, kolesterol dan hipertensi itu tidak hanya pada lansia ternyata gitu kan. Nah, kalau seandainya itu ditemukan banyak fakta ya coba silakan dibuat terkait dengan pemberdayaan tidak hanya untuk itu gitu. Nah, itu maksud saya itu seperti itu. Oke, baik. eh Sebenarnya banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan di sesi ini, tapi saya kira waktunya mungkin kita kalau ada kesempatan nanti setelah selesai masih bisa diskusi ya kita diskusi, tapi kalau ternyata sudah cukup ya kita cukupkan. Baik, mungkin silahkan untuk yang ini tutup dulu, silahkan Bu Iyet. Iya baik Bapak, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 6 izin undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Silahkan kelompok 5 ya. Nah. Untuk kelompok 5, Mas Gata bisa dipresentasikan, bisa ditayangkan. Sudah terlihat, Mbak Novi? Ya, sudah terlihat. Sudah Pak, silahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore juga teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk sore hari ini mempresentasikan untuk pemberdayaan posyandu sebagai penguatan kesehatan ibu dan anak. Ini di Desa Hutana Mela, Kecamatan Puncak Sorik, Merapi, Kabupaten Mandailing Natal. Adapun kelompok 5 ini terdiri dari Devi Riansah, kemudian Gata Karisma, Prabowo Dwi Wahyudi, dan saya sendiri Novianti. Baiklah, untuk segera saja memulai presentasi ini akan langsung dibuka oleh Devi. Silakan Mbak Devi.
Halo Mbak Devi. Bisa Mbak, di sini bilang ini aja. Kedengaran nggak Mbak suaranya? Suaranya mungkin agak lebih dekat lagi, volumenya kurang. Izin Mbak, dengar Mbak? Ya, terdengar. Baik. Yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakang yang pertama yaitu kesehatan merupakan hak dasar manusia dan investasi bangsa. Kemudian yang kedua, posyandu berperan penting sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan. Kemudian posyandu membantu menurunkan angka kematian ibu atau ASI dan angka kematian bayi atau AKB. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak masih menjadi kendala, dan yang terakhir diperlukan pemberdayaan posyandu melalui peningkatan kapasitas sadar dan partisipasi masyarakat. Baik, ada penrumusan masalahnya itu di sini ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana peran posyandu dalam mendukung KIA. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas posyandu. Kemudian yang ketiga, strategi pemberdayaan apa yang dapat dilakukan. Dan yang terakhir, apa dampak pemberdayaan terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak. Baik, untuk tujuan dan kegunaan dari pemberdayaan posyandu ibu dan anak atau KIA ini ada 4 poin. Yang pertama, meningkatnya kemampuan ibu dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga. Yang kedua, meningkatnya upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara mandiri di dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga, dan seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, anak prasekolah, terutama melalui peningkatan peran ibu dan keluarga. Yang terakhir, meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak balita, dan ibu hamil. Di sini terdapat sasaran pos pelayanan terpadu atau posyandu. Itu ada 4. Yang pertama itu ada bayi yang berumur di bawah 1 tahun, ibu hamil, melahirkan, ibu nifas, dan ibu menyusui, dengan terakhir pasangan usia subur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya. Kita lanjut. Ini ada forum pelatihan ya, bidan desa dan juga kader di Desa Utana Male. Ini dengan tujuan ya, ini upayanya menurunkan angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan bayi dan juga anak balita, serta upaya perbaikan gizi pada ibu hamil, melahirkan bayi dan juga anak balita, lalu adanya juga upaya pencegahan stunting pada anak, adanya upaya cakupan, ini peningkatan imunisasi pada ibu hamil, bayi dan juga balita, serta ini upaya penimbangan, pencatatan hasil pemeriksaan serta pengisian KMS ataupun kartu menuju sehat. Serta ini ada visi misi dari Posyandu Desa Utana Male ya. Ini dengan visinya ini dapat memberikan pelayanan yang optimal, terarah, dan juga berkesinambungan, khususnya untuk menurunkan angka kematian ibu hamil, bayi dan balita, dan juga dapat merangkul seluruh komponen masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang kesehatan. Dengan misi untuk mencapai tujuan visi tersebut, yang pertama ini meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal secara merata bagi kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua ini menurunkan angka kematian ibu hamil, bayi dan balita. 3 ini meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan secara mandiri dan terorganisir. Lalu juga terlampir struktur organisasi Posyandu di Desa Utana Male ya. Ini ada ketua Posyandu, lalu di bawahnya ada bidan desa, dan di bawahnya bidan desa ada juru imunisasi ya. Dan di juru imunisasi ini ada 3 kategori, ada kesehatan ibu, ada gizi, dan juga ada pemeriksaan ibu hamil.
serta di bawah kesehatan ibu ini ada pengobatan dan di gizi adalah pemantauan TBC dan juga penyakit menular. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Gata. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana posyandu di Desa Hutana Male. Sarana atau alat yang digunakan dalam kegiatan posyandu ini itu berasal dari Puskesmas Sibanggor atau Puskesmas setempat, yang dimana sarana transportasinya Puskesmas berasal dari anggaran daerah atau APBD. Kegiatan posyandu di Desa Hutana Male ini meliputi bangunan yang digunakan dalam kegiatan posyandu di Desa Hutana Male yang berasal dari anggaran atau APBD. Untuk tahapan pelaksanaan posyandu ini, program penguatan kesehatan ibu dan anak atau KIA, yang pertama itu tahap penyadaran, yaitu pencerahan, pengertian dan pengenalan program penyuluhan PHBS gizi seimbang kepada ibu dan anak, serta penyuluhan program KB. Kemudian tahap pengkapasitasan, yaitu melakukan pelatihan dan pendampingan setiap bulan, pelaksanaan workshop yang bisa diskusi dan simulasi, bisa memberikan juga untuk biskuit sesuai usia untuk balita, dan cuci tangan, serta melakukan penimbangan dan pengukuran. Kemudian tahap pendayaan, yaitu pemberian peluang dan pemberian kuasa kegiatan, biasanya itu lakukan Jumat bersih setiap minggu dan menerapkan PHBS. Kemudian saran dan masukan dalam meningkatkan posyandu. Yang pertama itu kepada pemerintahan Desa Hutana Male memasukkan anggaran kesehatan berupa penunjang fasilitas tambahan kegiatan posyandu ke dalam anggaran pendapatan belanja desa atau APBD. Kemudian hendaknya posyandu Desa Hutana Male melakukan pelatihan atau training terhadap orang tua anak terkait hidup sehat sebanyak 3 kali dalam sebulan. Kemudian diadakannya sosialisasi mengenai penerapan hidup sehat di lingkungan masyarakat dalam skala besar dengan mengundang tenaga ahli profesional di bidangnya selama 2 bulan sekali. Jadi selanjutnya bisa dilanjut. Baik. Nah, ini adalah dokumentasi dari pelaksanaan posyandu di Hutana Male. Dilakukannya penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada konseling gizi dan pemberian makanan tambahan berupa bubur dan biskuit kepada bayi dan balita. Kemudian juga ada pelatihan berupa diskusi dan edukasi mengenai penerapan hidup sehat di lingkungan keluarga terhadap kader dan orang tua. Lalu ada pemberian edukasi oleh Posyandu Hutana Male terhadap orang tua tentang pemberian makanan bergizi seimbang. Lalu ini juga di Posyandu dilakukan penimbangan dan pengukuran bayi dan balita oleh kader dan orang tua anak didampingi oleh pihak Posyandu. Kemudian juga di sini ada kegiatan untuk bersih-bersih halaman rumah setiap sore oleh ibu-ibu di Desa Hutana Male sebagai bentuk penerapan PHBS-nya. Lalu di sini juga ada kegiatan Jumat Bersih. Jadi setiap Jumat ada Jumat Bersih oleh masyarakat Hutana Male sebagai bentuk program berkelanjutan untuk PHBS. Dan ini juga ada pemberian tempat sampah oleh pihak Posyandu dan pemerintah desa kepada keluarga sebagai bentuk dukungan penerapan hidup bersih dan sehat. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 5 tentang pemberdayaan Posyandu sebagai penguatan kesehatan ibu dan anak di Desa Hutana Male, Kecamatan Puncak Sorik, Merapi, Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin untuk pertanyaannya boleh di chat di room atau juga boleh langsung di open mic.
Permisi, mau tanya. Ya, dengan siapa ini? Nurul Mbak Sofia Nurul. dari kelompok 3. Ya. Oke, Mbak Nurul, boleh? Saya mau tanya ini, kalau yang isu yang berkembang saat ini kan banyak ya kader posyandu yang mengeluhkan memang menurunnya partisipasi masyarakat karena mereka merasa kegiatan posyandu membosankan dan mungkin tidak membawa perubahan nyata. Menurut kelompok ini, bagaimana strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan agar posyandu kembali diminati dan berfungsi optimal nih sebagai pusat edukasi kesehatan begitu. Pertanyaan dari Mbak Nurul mungkin bisa langsung dijawab oleh kelompok 4. Apakah sudah ada yang siap menjawabnya atau mendiskusikan terlebih dahulu? Izin Mbak, boleh saya jawab untuk pertanyaan dari Mbak Nurul? Mbak Devi mungkin suaranya agak lebih keras. Wah. Izin Mbak, saya mau jawab pertanyaan dari Mbak Nurul. Dengar ya? Iya, silakan. Baik, izin kepada Mbak Nurul, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak. Menurut kelompok 4, bagaimana strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan agar posyandu kembali diminati dan berfungsi optimal sebagai pusat edukasi kesehatan? Mungkin dengan cara pendekatan partisipasi terhadap masyarakat itu dapat diterapkan dengan perencanaan kegiatan posyandunya. Jadi kayak misalnya tuh ada kegiatan yang menghadirkan sesi interaktif seperti kayak ada lomba menu sehat gitu, terus ada kelas ibu cerdas atau pelatihan gizi praktis. Selain itu juga bisa kadernya itu diberikan pelatihan lewat komunikasi agar mampu menyampaikan pesan kesehatan itu dengan cara menarik. Jadi biar kesannya tuh nggak terlalu bosan untuk para masyarakatnya gitu. Gimana Nurul? Oke. Bagaimana Mbak Nurul? Apakah sudah jelas atau ada yang kurang? Izin Mbak, Kelompok 4 masih ada tambahan? Kelompok mungkin 5? boleh menambahkan Mbak. Oh iya, boleh silakan Mas Prabowo. Mungkin selain dari inovasi kegiatan ini, penting juga membangun sistem penghargaan sosial seperti keluarga teladan sehat atau poin kehadiran posyandu yang dapat ditukar dengan bahan pokok, bisa juga dengan pendekatan inisiatif berbasis komunitas yang dapat memicu antusias masyarakat dan rasa memiliki masyarakat. Ketika masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan, mungkin motivasi untuk berpartisipasi akan meningkat secara alami, Mbak. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, itu dari Mas Prabowo. Untuk Mbak Nurul, apakah sudah jelas atau ada lagi? Berarti pendekatannya partisipatif yang interaktif ya, lebih interaktif lagi, terus sambil pendekatannya berbasis komunitas ya tadi yang dijelasin sama Mas Prabowo ya. Oke, baik. Lebih edukatif ya. Iya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Oke, masih ada lagi kah yang bertanya? Boleh langsung open mic saja. Izin tanya Mbak. Iya, dari Mbak Widya. Oke, terima kasih ya presentasinya. Tadi kan sudah dijelaskan ya untuk dalam presentasi itu ada yang namanya kader dianggap sebagai ujung tombak dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di tingkat desa. Boleh disebutkan alasannya? Terima kasih. Oke, kader sebagai ujung tombak itu apakah kenapa bisa disebut seperti itu untuk di Posyandu sendiri? Ya, mohon izin menjawab dari Mbak Widya ya. Silakan Mas Gata. Ini tadi terkait ini ya, peran dari si kader Posyandu memang sebagai ujung tombak. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki banyak sosial dan juga kultural masyarakat yang beragam ya. Nah, sehingga harapannya kader ini adalah yang bisa menjembatani antara masyarakat gitu ya dengan budaya tertentu gitu kan, dengan sosial dan juga perilaku tertentu. Harapannya bisa masuk ketika memang nanti ada petugas kesehatan gitu ya yang memang melakukan
program-program. Contohnya ketika nanti ada pemantauan rutin ataupun ada penyuluhan kesehatan, ataupun kalau dalam posyandu ini ada perkembangan balita ya serta deteksi dini resiko kehamilan, sehingga jembatan kader ini adalah memudahkan bagi si masyarakat tersebut agar bisa menerima, karena mungkin ada beberapa budaya gitu ya ataupun sosial yang berbeda di antar tiap daerah dalam menghadapi terutama program yang kehamilan tersebut. Nah, itu menjadi poin penting sehingga nanti harapannya semua program tersebut bisa diterima dengan cepat dan juga dengan tepat, sehingga program pemberdayaan kesehatan tadi dari Desa Utana Male gitu ya, kayak masalah penguatan ibu hamil ya dan juga anak ini bisa terjalin komunikasi yang sangat efektif. Mungkin seperti itu Mbak Widya ya, terkait peran dari si kader dari posyandu seperti itu. Oke, cukup Mas Gata, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Widya. Selanjutnya, apakah masih ada? Selamat sore Mbak Novi. Mbak Anis, silakan. Ya, izin bertanya ya Mbak, saya Anis dari Depok 4. Mungkin menyambung tadi yang pertanyaan Mbak Widya itu kan kader itu sebagai ujung tombak ya, gitu. Sebenarnya sih apa aja sih gitu yang strategi gitu ya buat kita tuh meningkatkan kader itu atau pemberdayaan masyarakat itu bisa sebagai pusat edukasi kesehatan gitu. Itu aja Mbak. Terima kasih. Oke, untuk strateginya ya dari kelompok 5, adakah yang bisa bantu menjawab? Saya coba untuk menjawab dari pertanyaan Mbak Anis ya. Strateginya apa aja sih untuk pemberdayaan masyarakat? Pendekatan itu yang kita lakukan adalah antara lain tuh pendekatan partisipatif, pendekatan masyarakat yang melibatkan perencanaan kegiatan posyandu itu sendiri. Kemudian ada pelatihan kader. Nah, pelatihan kader itu meningkatkan keterampilan komunikasi dan juga edukasi kesehatan kepada kader untuk nanti bisa diteruskan ke masyarakat. Lalu juga ada pemberian insentif sosial sebagai keluarga teladan, itu akan memacu masyarakat itu sendiri untuk mengikuti program tersebut untuk lebih baik lagi, sehingga apa yang menjadi visi misi dari posyandu tersebut tercapai. Kemudian ada juga kolaborasi lintas sektor. Contohnya seperti melibatkan PKK, kemudian pemerintahan desa, tokoh agama, dan pemuda. Nah, dari sana nanti bisa dilakukan kerjasama lintas sektor itu untuk merangkul masyarakat gitu. Kemudian edukasi ini berbasis dengan kebutuhan lokal itu sendiri. Jadi materinya disesuaikan dengan masalah kesehatan dari desa tersebut. Apa nih yang terbesar dari masalah desa tersebut? Mungkin nanti bisa dicari, dilihat dari data statistik yang masuk, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Seperti itu. Begitu Mbak Anis, kira-kira? Ya, baik. Terima kasih Mbak Novi atas jawabannya. Sama. Oke. Masih adakah yang bertanya? Izin Mbak Novi, ingin bertanya. Iya, silakan Mas Aldo. Sebelumnya perkenalkan saya Aldo dari kelompok 2 Mbak. Saya menanggapi mengenai fenomena yang menarik ya dari masyarakat, apalagi di daerah-daerah terpencil ataupun cukup tertinggal, menganggap bahwa ada proses kehamilan itu adalah urusan alami ya, yang sehingga tidak perlu diperiksa oleh tenaga medis. Nah, saya ingin menanyakan mengenai bagaimana seharusnya peran kader, posyandu, dan tenaga kesehatan menyikapi fenomena ini tanpa menyinggung keyakinan budaya setempatnya, Mbak. Mungkin segitu aja Mbak pertanyaan. Terima kasih. Baik, sepertinya harus saya sendiri menjawab karena kebetulan saya tenaga kesehatan ya. Baik, kalau melihat dari fenomena yang ada di masyarakat ya Mas ya, pendekatan yang edukatif yang berbasis dengan empati kepada masyarakat itu lebih diperlukan. Dan itu dilakukan juga dengan perpanjangan dengan kader gitu, dan juga tenaga kesehatan. Nah, kader dapat menjelaskan manfaat pemeriksaan kehamilan itu, karena pendekatan oleh kader itu jauh lebih efektif
karena kader sudah menyatu dengan masyarakat itu sendiri, gitu ya. Kemudian kader akan menjelaskan manfaat pemeriksaan kehamilan itu apa secara sederhana, kemudian menggunakan bahasa yang sesuai dengan budaya lokal setempat. Kemudian misalnya mengaitkan pemeriksaan dengan nilai keagamaan, bahwa keyakinan masyarakat sambil perlahan mengedukasinya ya, dikaitkan dengan keagamaan seperti apa. Contohnya tentang bagaimana sih cara menjaga amanah, karena kehamilan itu sendiri adalah amanah gitu ya. Nah, itu bisa dikaitkan oleh kader. Kader lebih masuk ke sana daripada tenaga kesehatan. Karena masyarakat akan berpikir bahwa tenaga kesehatan itu fokusnya hanya pada kesehatan saja. Mereka tidak paham dengan agama itu, makanya kita perlu adanya pendekatan melalui kader juga gitu. Kemudian juga karena adanya kepercayaan yang berkembang di masyarakat, itu pun sangat membutuhkan kader itu, sehingga bisa merubah perilaku masyarakat tersebut untuk menganggap bahwa kehamilan itu penting untuk dilakukan pemeriksaan. Kehamilan itu adalah sebuah amanah dan harus dilakukan, harus dijaga karena itu adalah amanah dari Tuhan. Gitu. Seperti itu, Mas Aldo. Mungkin ada lagi perlu Mungkin tambahan ya, Mbak Novi ya. Ya, boleh silakan, Mas. Hal tersebut ya, biasanya itu kalau ada hal yang seperti itu, memang selain tadi sudah pendekatan melalui kader, biasanya sih ketika ada bukti nyata yang memang efektif ataupun eviden gitu ya, yang memang terkait nih masalah kehamilan seperti itu, yang misalkan efeknya ini kalau ada kehamilan yang tidak dipantau, efeknya akan seperti apa. Nah, biasanya sih kalau memperlihatkan bukti eviden itu masyarakat bisa lebih aware ya, karena mungkin anggapannya ini mah teori doang, di budaya kita nggak begini. Nah, hal-hal yang seperti itu juga bisa meminimalisir dengan melampirkan bukti-bukti eviden gitu. Kalau misalkan ada kondisi yang nggak dipantau, nanti akibatnya akan seperti ini gitu. Kalau nanti dia melahirkan, ataupun ketika ada kondisi yang dipantau, nanti dia akan ketahuan, oh nanti efeknya tuh hasilnya seperti ini, nanti bayinya sehat dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, itu juga Mas Gatot suaranya tersendat. Antara itu sih paling Mbak Novi ya sama Mas Aldo ya. Oke, bagaimana Mas Aldo dari jawaban kelompok 5 tadi? Apakah ada yang masih kurang jelas? Cukup jelas, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novi dan Mas Gata. Baik, terima kasih. Baik, masih adakah pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan di chat dari Mas Puji. Pertanyaannya, dari pemaparan materi kelompok 4, peran kader posyandu dianggap memiliki peranan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di tingkat desa. Apa yang membuat kader tersebut menjadi posisi strategis dalam membangun kesehatan masyarakat di wilayahnya? Oke, dari kelompok 4 ada yang bisa bantu menjawab untuk pertanyaan Mas Puji? Mbak Devi? Apakah suara saya terdengar? Halo? Halo? Ya Mbak, izin dengar. Maaf, suara saya terdengar kah? Mbak. Iya. Bisa bantu jawab untuk pertanyaan dari Mas Puji? Oh iya Mbak, izin Mbak menjawab untuk pertanyaan Mas Puji. Jadi untuk kader posyandu ini memiliki posisi yang strategis karena mereka merupakan penghubung antara masyarakat dan tenaga kesehatan. Kemudian itu
Melalui pendekatan sosial dan kultural, kader ini mampu menjangkau kelompok ibu hamil dan balita yang mungkin sulit diakses oleh petugas medis. Jadi melalui penyuluhan serta pendampingan, kader ini dapat mendeteksi gejala risiko tinggi pada ibu hamil maupun bayi. Kemudian peran edukatifnya itu mereka meningkatkan pengetahuan ibu mengenai gizi, imunisasi, dan perawatan kehamilan untuk sebagai kontribusi signifikan terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi di tingkat komunitas, khususnya di daerah itu sendiri. Oke. Ada lagi? Kalau dari saya itu aja sih Mbak. Mungkin ada tambahan dari rekan lain. Untuk kelompok 5 ada tambahan untuk dari Mbak Devi? Atau sudah cukup? Cukup sih Mbak, karena itu hampir sama ya. Karena kalau kegiatan pemberdayaan di pelosok gitu ya, memang yang jadi peran utama itu memang dari kadernya sih, dari kadernya, karena kan tenaga medis mungkin keterbatasan terkait bahasa, budaya gitu ya. Nah, biasanya memang dari posisi kader itu yang menjadi strategis ya dalam membangun kesehatan masyarakat sih. Jadi konsennya sama sih seperti itu. Makanya tadi di dalam presentasi kan ada saran dan masukan ya yang memang adanya anggaran lebih berupa fasilitas ataupun pelatihan bagi si kadernya. Nah, itu yang jadi poin penting ketika ada pemberdayaan di daerah-daerah pelosok sih seperti itu. Mungkin Mbak Novi juga selaku petugas kesehatan juga pasti merasakan lah seperti itu ya, adanya perbedaan sosial dan budaya. Itu aja paling, makasih ya Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Mas Puji, apakah sudah jelas atau ada yang masih mengganjal? Oke, sudah cukup. Terima kasih. Ya. Baik, untuk sesi tanya jawabnya mungkin sudah cukup. Dari rangkuman tadi, ini kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari Bapak Rusman. Kami persilakan, Pak. Oke, baik. Ini nggak ada lagi yang bertanya berarti ya? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Baik, ini ada pertanyaan tentunya dari tadi. Pertanyaan pertama juga relatif sama dengan pertanyaan yang dari Pak Puji ya, terkait dengan peran kader itu yang apa dalam peran penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sebenarnya bukan cuma kader itu bukan cuma sekedar penghubung antara masyarakat dengan tenaga kesehatan, tetapi juga kader itu menjadi salah satu orang yang dapat lebih dini, istilahnya mendeteksi lebih dini itu kan. Jadi sebenarnya peran posyandu, posbindu itu sebenarnya lebih ke arah ke pencegahannya. Jadi kalau kita cermati sebenarnya sebelum terjadinya gizi buruk, sebelum terjadi gizi kurang, itu yang tahu duluan biasanya kader kan. Karena melihat dari timbangan, kok ini timbangannya angkanya segini gitu kan, kok nggak naik, itu yang tahu duluan kader sebenarnya. Begitupun pada saat ngecek misalnya kaitan dengan masalah kesehatan dasar yang lainnya pada lansia pun demikian gitu kan. Itu yang tahu duluan kader sebenarnya. Ketika suatu penyakit atau suatu gejala gitu kan, itu terdeteksi lebih dini, tentunya kematian yang atau penyakit yang akan lebih parah yang kemudian dapat menyebabkan kematian itu akan jauh lebih mudah dicegah. Nah, sehingga memang di sini peranan kader itu menjadi sangat penting sekali. Jadi ketika misalnya sebelum terjadi diabetes, nah, ketika sudah dicek kan ada pradiabetes dulu kan. Wah, ini Bapak ini sudah mulai menunjukkan gejala gitu kan. Tanpa ada posbindu, tanpa ada posyandu, mungkin para atau masyarakat di sekitar itu kan enggan memeriksakan kesehatan. Karena pertama akses jauh kan. Biasanya daerah itu jauh, akses itu nggak semudah di daerah perkotaan ya. Akses jauh. Nah, sehingga untuk memeriksakan lebih dini ketika terjadi gejala penyakit itu agak lebih sulit. Mereka enggan. Sehingga nanti muncul-muncul tiba-tiba sudah menjadi parah. Atau gizi kurang tiba-tiba sudah menjadi gizi buruk. Nah, itu nggak kedeteksi secara dini. Tapi dengan adanya kader yang mau aktif sehingga
mereka akan tahu lebih dini itu kan, lebih awal. Nah, lebih awal itu yang kemudian uh, sangat menjadi apa? Menjadi ujung tombak, gitu, menjadi ujung tombak di dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebenarnya. Nah, selain itu juga kader kan mampu melakukan komunikasi dengan tenaga kesehatan. Nah, sehingga memang pemberdayaan masyarakat itu sangat penting sekali di dalam kesehatan karena dengan adanya proses pemberdayaan berarti masyarakat itu dibawa untuk menyadari setiap permasalahan yang ada di tempatnya gitu kan. Karena mereka tahu bahwa saya harus tahu kondisi seperti ini, kemudian tahu yang dilakukan, kemudian tahu juga apa yang harus ditindaklanjuti gitu kan. Tanpa adanya pemberdayaan masyarakat itu akan sangat sulit sekali. Karena pemberdayaan masyarakat juga mengajak masyarakat semua untuk peduli sebenarnya. Dengan peduli itulah yang kemudian mencegah, ya walaupun pencegahan ini juga kan ada macamnya ya, ada pencegahan primer, sekunder, tersier. Sebenarnya ini di apa pemberdayaan itu lebih ke arah aspek pencegahan secara primer yang lebih diutamakan. Ya, walaupun nanti ada pencegahan-pencegahan sekunder dan tersier itu tetap dilakukan. Tapi ya fokusnya harusnya memang ke pencegahan secara primer. Jangan nunggu gejala itu muncul, tapi supaya gejala itu jangan sampai muncul, masyarakat tetap sehat. Ya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi, saya kira itu gambaran dari peran penting posyandu itu tergambarkan di situ. Jadi kenapa sih dikatakan eh, apa pemberdayaan itu penting? Kenapa kader itu penting? Ya, itu semua itu saya kira menjadi apa sebuah jawaban terhadap kenapa pentingnya pemberdayaan masyarakat. Oke. Betul Pak, mungkin izin menambahkan juga Pak, Ya, karena silakan. biasanya kan kalau di daerah pelosok kan memiliki keyakinan tertentu. Nah, itu yang menjadi poin adalah ketika ada deteksi dini, masyarakat masih percaya terhadap obat-obat tradisional gitu ya Pak. Nah, itu Ya. yang memang nanti peran kader bisa menyampaikan ada pengobatan medis yang memang disesuaikan dengan si temuan tersebut. Seperti itu sih. Makanya kalau dari pelosok pasti kendalanya eh, ada hal suatu yang seperti itu sih Pak. Antara pengobatan tradisional mereka gitu ya dengan kesehatan seperti itu. Makanya kader tadi memang sudah jadi poin penting seperti yang Bapak sampaikan seperti itu sih. Oke, ya, betul ya. Jadi ya saya nggak tahu nih yang ada di sini eh, pernah melihat sejauh mana gitu kan akses masyarakat terhadap apa layanan kesehatan. Karena kalau kita memperhatikan di pelosok, ya, pelosok itu ya contohnya ya kemarin saya yang minggu lalu apa ke Kaltim itu di daerah Samarinda itu bisa ada perbedaan karakter. Kalau daerah Samarinda itu cenderung puskesmas itu ada di kecamatan dan itu eh, cakupan satu satu kecamatan itu sangat luas sekali dan untuk mencapai puskesmas itu bisa sampai 3 jaman. Itu bahkan masyarakat cerita juga ada yang sampai melahirkan itu dibawa ke puskesmas itu bisa lahir di jalan. Itu terjadi memang gitu kan. Jadi saya ketemu dengan masyarakat dan mereka menceritakan seperti itu. Bahkan ke posban, betul nggak salah posban. Mungkin beberapa dia sebutnya pusban, ada pustu, walaupun sama ya mungkin puskesmas pembantu sama-sama. Nah itu pun aksesnya sangat jauh sekali, sehingga terkadang eh, apa namanya ya kejadian-kejadian apa vital gitu kan yang menyebabkan bahaya yang bisa menyebabkan kematian itu sering terjadi karena memang aksesnya sangat jauh. Ya termasuk tadi mungkin pengobatan dan lain-lain itu juga menjadi sebuah alasan ketika masalah-masalah kesehatan tetap terjadi. Itu berbeda dengan di Balikpapan. Jadi ketika saya di Samarinda kejadian seperti itu, ketika di Balikpapan itu yang hitungannya sudah agak-agak sedikit kota walaupun pesisir, tapi mereka di Balikpapan itu puskesmas itu ada di setiap desa. Tapi nggak semua ya. Jadi saya datang itu
ini puskesmas apa? Ini ternyata puskesmas ada di desa dan itu langsung ke dinas kesehatan. Kalau di Samarinda itu cenderung dari ada pustu, kemudian dari pu- ada dari pustu, kemudian ke puskesmas induk, kemudian baru ke dinas kesehatan. Dan itu pun jauh, eh, aksesnya sangat jauh sekali. Dan itu saya kira itu menjadi sebuah permasalahan, sehingga salah satu jawaban dari permasalahan tersebut itu pentingnya adanya peran kader, entah dalam bentuk posyandu, posbindu, ataupun mungkin peran-peran pemberdayaan masyarakat lainnya dalam bentuk apapun. Intinya eh, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan itu sangat penting untuk dilakukan di wilayah-wilayah tersebut, gitu kan. Ya, kalau di perkotaan saya kira itu relatif lebih mudah untuk akses ke layanan kesehatan, sehingga masalah-masalah kesehatan yang muncul itu lebih mudah tertangani dibandingkan dengan di daerah-daerah yang selama ini mungkin, ya saya nggak tahu kalau yang di sini apakah ada yang dari daerah jauh gitu kan. Kalau hanya di perkotaan mungkin kita nggak pernah bisa membayangkan gitu kan betapa susahnya orang dari daerah itu untuk akses ke layanan kesehatan. Dokter dokter praktek pun gitu kan, saya tanya gitu kan di yang perjalanan perjalanan 3 jam itu ada dokter praktek nggak ada sekitar sini, nggak ada gitu kan, nggak ada memang gitu kan, yang ada itu hanya rumah sakit. Jadi rumah sakit lebih dekat ke daerah lain, itu pun perjalanan nggak dekat ya, kalau dibilang dekat kiloan meter lah. Kalau di sana itu hitungan apa ya, kalau di Jakarta itu deket tapi bisa lama karena macet. Kalau di sana itu hitungan hitungan dekat itu hitungan jam. Jaraknya jauh sekali, tapi bisa cepat gitu kan, bisa cepat nyampe. Tetapi memang ya jauh banget gitu kan, untuk sampai layanan kesehatan jauh banget. Oke, baik. Saya kira itu ya, kenapa pemberdayaan masyarakat ini menjadi penting ya. Tadi poinnya seperti itu. Memang masyarakat itu perlu eh, kemandirian. Ya, dengan kemandirian itulah yang kemudian mereka mampu untuk mengelola atau memanajemen, eh, mengatur kebutuhan-kebutuhan mereka dalam bidang kesehatan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan mungkin Bapak Ibu, silahkan sebelum kita tutup untuk sesi hari ini. Sudah cukup ya? Sepertinya sudah Pak. Baik, silakan tutup dulu. Bu Nopi belum tutup ya, saya lupa tadi. Baik Pak. Baiklah Pak Rusman dan teman-teman semua, demikianlah tadi presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, baik. Untuk ujiannya gimana? Sepakat yang tadi disampaikan di awal? Ya Pak, Ini paling sudah, nanti batas waktunya aja Pak. begitu, tinggal batas waktunya. Boleh. Nanti mau sampai kapan emang? Gimana teman-teman, ada usul? Karena nanti semakin lama kan ada kuliah berikutnya kan, ada sesi berikutnya. Kalau ditunda nanti ya beban juga. Lebih baik ya inilah menyesuaikan dengan kondisi kuliah berikutnya. Ada blok 2 kan, ini blok 1, nanti blok 2 berikutnya ada lagi. Saya kembalikan lagi ke teman-teman, gimana kalau misalkan minggu depan keberatan apa enggak? Nanti di polling aja Mbak Mega. Oke, berarti saya tunggu dari Bu Mega saja ya. Ya Boleh gitu Pak. aja Pak. Oke, silakan nanti mau kumpulin kapan. Tapi untuk tugas seperti itu nggak memberatkan ya, karena tadi sudah ada contoh contoh pemberdayaan masyarakat yang uh, cukup ideal, kira-kira gambarannya seperti itu. Artinya pendanaan juga bisa dibantu oleh mungkin ada mitra atau ada donor dari perusahaan atau apa. Tapi cara-caranya bagaimana? Silakan saja buat seideal mungkin perencanaan dari pemberdayaan masyarakat dalam bentuk apapun. Tapi intinya kita ingin menyelesaikan masalah kesehatan yang dibuktikan dengan data. Jadi dalam latar belakang itu ada ada fakta bahwa ada masalah kesehatan, kemudian bagaimana solusinya, yaitu dalam bentuk pemberdayaan masyarakat
Nah, silakan nanti dibuat rancangannya, konsepnya, perencanaannya sehingga nanti itu menjadi sebuah rencana solusi di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan kesehatan di masyarakat. Baik, begitu ya, Bapak Ibu. Baik, Pak. Hari ini hadir semua ya, Pak? Ya, baik. Nanti saya tinggal ini kan hadir semua. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah hari ini sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Rusman. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rusman. Sama-sama Bapak Ibu. Saya tutup ya ininya.